Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar pemrograman Java fundamental. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil men-setup Java Development Environment sehingga di komputer kita sudah bisa kita gunakan untuk melakukan pemrograman dengan bahasa program Java. Kemarin sudah sampai di sini bahwa kita sudah bisa berhasil membuat satu project Java yang sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita coba run sehingga tampil hasilnya seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan bahasa pemrograman Java, tapi saya tidak langsung ke coding programnya, melainkan saya mulai dari memperkenalkan tentang teknologi Java-nya dulu. Kita untuk pertama kali dulu waktu saya belajar Java, yang saya cari dulu adalah dokumentasi official Java. Java itu yang saya tahu itu muncul di tahun 95. Jadi ketika saya kuliah itu, saya kuliah masuk tahun 94, muncul Java 95, tapi saat itu teknologinya masih versi 1. Dan untuk mengakses pemrograman Java itu segala macam, belajarnya dulu susah, nggak harus punya buku untuk dapat koneksi internet, dulu kampus saya belum ada. Jadinya begitu saya sudah ada kesempatan untuk belajar Java di era sudah ada koneksi internet, yang saya eranya sudah agak berubah ya, karena dulu Java itu di develop oleh James Gosling yang merupakan programmer dari Sun Microsystem. Nah, berkembang kemudian Sun Microsystem dibeli oleh Oracle, oleh Larry Ellison, pemilik Oracle. Kemudian semua proyek-proyek Sun Microsystem otomatis jadi miliknya Oracle. Jadi sekarang Java itu labelnya sudah label Oracle gitu, bukan label Sun Microsystem lagi. Jadi beberapa proyek-proyek Sun Microsystem seperti Java, kemudian MySQL, itu sekarang labelnya sudah label Oracle. Nah, begitu pula dokumentasi officialnya mengenai Java juga label Oracle. Nah, saya belajarnya, pertama kali belajar Java itu saya cari adalah dokumentasi teknologi tentang Java yang paling official ya. Waktu itu saya dapatkan di sini Oracle Java tutorial. Nah, ini Java TM tutorial Oracle Help Center. Ini adalah officially tentang Java yang dirilis oleh Oracle gitu ya. Mulai dari kita mengenal getting startednya, kemudian learning bagaimana Java language-nya, essential Java class, collection, data type APIs, dan seterusnya, dan kita juga bisa belajar tentang graphical user interface. Jadi kalau di Java itu ada dua macam graphical user interface, ada Swing dan JavaFX. Oh ya, sebelumnya saya harus perkenalkan dulu bahwa Java ini mempunyai 3 edisi. Edisi yang pertama adalah Java Standard Edition. Java Standard Edition. Yang kedua adalah Java Enterprise Edition. Yang kedua adalah Java Enterprise Edition. Nah, sekarang Java Enterprise Edition namanya sudah berubah menjadi Jakarta II. Jakarta Enterprise Edition. Java Platform Enterprise Edition. Nah, sekarang Java Enterprise Edition. Nah, sekarang yang Pro
ini yang milik Oracle ya, yang official milik Oracle masih tetap Java Enterprise Edition, tapi yang open source sekarang namanya Jakarta II. Jakarta II formerly Java Platform Enterprise Edition. Nah ini, jadi kalau yang open source disebut Jakarta II. Nah ada lagi Java Micro Edition, Java ME. Jadi Java itu ada tiga macam teknologi ya. Teknologi Java standar yang ini, Java Enterprise Edition, dan Java Micro. Nah, Java standar ini adalah pemrograman untuk desktop. Pemrograman untuk desktop. Java Enterprise Edition ini pemrograman untuk enterprise. Ada bentuknya web based, ada bentuknya yang nggak ada aplikasi, yang nggak ada tampilannya, misalkan kayak aplikasi switching untuk bank. Itu banyak developer switching bank itu menggunakan bahasa Java ya. Kelas di Enterprise Edition ini menggunakan feature-feature di kelas Enterprise Edition. Nah, kalau Micro Edition ini untuk kebutuhan menggunakan programming untuk hardware yang micro, seperti ini disebutkan PDA, handphone segala macam ya. Untuk microcontroller bisa menggunakan Java Platform Micro Edition ini. Nah, Java Fundamental itu adalah belajar tentang Java Standard Edition ini. Java Fundamental. Jadi ketika di sini kita belajar pengenalan Java, itu adalah kita belajar Java Standard Edition. Oleh karena itu saya sebut Java Fundamental, karena kita nggak bisa melangkah untuk belajar belajar enterprise maupun micro edition kalau kita belum menguasai di standard edition ini. Yang standard edition ini justru ini adalah fundamentalnya untuk menguasai Java secara keseluruhan. Oleh karena itu kita kenalannya dengan Java Standard Edition, kemudian disebut dengan Java Fundamentals. Oke, kita langsung getting started aja. Kita lihat intip-intip di sini. Di sini dijelaskan bahwa kenapa sih Java itu fenomenal gitu loh. Di sini disebutkan ada beberapa hal, yaitu tentang teknologi Javanya, apa yang bisa dilakukan oleh Java, kemudian bagaimana Java itu bisa merubah cara hidup kita gitu ya. Kita lihat di sini dulu bahwa di sini ada beberapa kata-kata yang mencirikan tentang Java, mulai dari simple, kemudian Java itu object oriented, distributed, multi-threaded, dynamic, arsitektur netral, kemudian portable, high performance, robust, dan secure. Inilah beberapa kata-kata mencirikan Java itu sendiri gitu. Nah, yang paling penting di sini yang harus sama-sama kita pahami ketika kita ingin menjadi pemrogram Java adalah mekanisme ini, bahwa Java itu dibuat dengan coding Java itu dibuat dengan file yang berextension .java, kemudian dikompilasi menjadi file yang berextension .class. Nah, dari .class inilah nanti dieksekusi di komputer kita menggunakan apa yang disebut dengan JVM, Java Virtual Machine. Jadi kita nanti membuat coding Javanya itu nama kelasnya apa, kemudian .java gitu. Nah, nama filenya apa, kemudian .java, kemudian dikompilasi dengan compilernya Java berubah menjadi my program class. Bukan berubah ya, artinya dibuatkan satu file baru lagi namanya ini. Misalkan nama filenya my program class .java, dikompilasi dengan compilernya dibuat file baru yang bernama myprogram.class. Nah, dari myprogram.class ini kita nanti eksekusi menggunakan JVM di komputer kita. Ilustrasinya seperti ini, kita buat program seperti ini, Java programnya kayak gini, kemudian dikompilasi. Nah, kemudian
di masing-masing jenis operating system ini mempunyai JVM. Jadi satu file kelas ini ketika dipindahkan ke sini, dijalankan di JVM ini ya jalan, dijalankan di JVM di Unix juga jalan, dijalankan di JVM di Mac OS juga jalan. Oleh karena itu Java itu mempunyai prinsip write once, run anywhere. Sekali kita menuliskan programnya, bisa dijalankan di mana aja, maksudnya seperti itu ya. Karena apa? Karena teknologi JVM-nya ini. Jadi masing-masing operating system itu sudah disediakan JVM yang menyesuaikan dengan operating systemnya. Kita ketik programnya dengan extension Java, kemudian dikompilasi menjadi extension class. Nah, kelas inilah yang kita nanti jalankan di JVM di masing-masing operating system gitu. Seperti itu. Jadi teknologi dasarnya itu seperti itu. Jadi dasarnya dulunya kayak gini. Saya katakanlah saya buat program Java-nya menggunakan Notepad ya. Dulu belum ada Visual Studio Code atau Eclipse atau IntelliJ IDE. Saya pakai Notepad ya. Yang istilahnya tuh dasar banget gitu. Saya katakan buat program kayak gini, persis gini. Class Hello World app gitu ya, persis saja kayak gini ya. Class Hello World app ya. App seperti ini, kemudian saya kasih kurung kurawal, kemudian nah ini kayak gini, kemudian saya kasih indentasi kayak gini, saya tulis public static void main string args, kemudian spasi lagi kurung kurawal lagi, kemudian system out print line hello world. Nah, kita cek dulu sama semuanya. Class hello world app, public static void main string args, hello world, system out print line hello world. Nah, seperti ini, sama persis gini kan. Nah, kemudian ini kita save, katakanlah saya simpan di drive D laptop saya simpan di sini, saya ketik di sini, namanya harus sama ya, dan kelasnya. Ini case sensitive. Jadi kalau diawali dengan huruf H, kemudian ada, pokoknya harus sama persis ya. Hello world app .java ini pakai extension Java. Ini basic banget nih, biar Anda sedikit mengenal sedikit paham awalnya, asal muasalnya gitu ya. Saya simpan, kemudian saya buka command prompt di sini. Kita ke drive D, kita lihat apakah ada filenya. Di sini ada tentunya hello world app.java. Nah, kemudian cara mengkompilasi ini, membuat dari file Java ini ke file kelas ini, caranya dengan compilernya adalah Java C. Ini Java C adalah singkatan dari Java compiler. Kita sebutkan nama filenya hello world app.java kayak gini ya. Hello harus sama persis.
kemudian kita enter. Nah, selesai. Kemudian untuk menjalankan di sini, sekarang kita lihat dulu apakah file ininya .class-nya akan terbentuk. Kita dir lagi. Nah, lihat di sini sudah ada hello world app.class. Nah, inilah yang nanti kita eksekusi menggunakan JVM. Caranya gimana? Cara mengeksekusinya Java hello world app. Gak usah pakai embel-embel apa-apa, gitu aja langsung Java hello world apps. Nah, hasilnya kayak gini. Hello hanya menempelkan ini karena programnya juga tadi hanya menampilkan untuk menampilkan ini kalimat ini aja, hello world. Nah, ini kan ini dasarnya ya, ini dasarnya asal muasalnya dulu tuh setiap program Java itu harus punya ritual gini, harus dibikin seperti ini dulu, kemudian dikompilasi, kemudian dijalankan gitu ya. Jadi ini dasarnya seperti itu. Ini sebuah ritual dalam pemrograman Java, dalam kita mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini basicnya ya. Nah, ketika sudah menggunakan Visual Studio Code, ritual itu sudah dipersingkat karena semua kode programnya sudah dipermudah. Kemudian di Visual Studio Code-nya sudah bisa langsung mengcompile sekaligus mengeksekusi programnya. Jadi sudah tidak lagi compile seperti tadi JavaC, nama kode program Javanya, kemudian Java, kemudian nama Java kelasnya, kayak gitu lagi. Langsung aja seperti itu, langsung otomatis di run di sini, udah langsung jalan di sini begitu. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dengan bahasa Java itu sendiri. Nah, kalau di Visual Studio Code ini sudah langsung ketika kita buat project Java sudah dibuatkan satu workspace project seperti ini, yang mana nanti kita bisa mudah memanage program Java-nya. Dan setiap program Java itu pasti dibuat dengan filenya dengan file class.java kayak gini. Nah, ini menunjukkan kelas. Nah, di dalam file ini kita lihat dulu di sini ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah class, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah statement program. Nah, metode yang pertama ini disebut dengan main method atau metode utama. Nah, JVM itu akan mencari ini apabila ingin mengeksekusi program Java. Jadi, setiap program Java yang ingin dieksekusi oleh JVM, dia akan mencari mana nih main metodenya gitu. Setiap program Java harus ada satu main method. Nah, karena ini programnya hanya satu file, kemudian ya otomatis main method juga di dalam satu file yang sama gitu. Bisa jadi nanti sebuah project pengembangan Java itu file.java-nya itu banyak sekali di sini, tapi nanti harus mencari ada satu file kelas Java yang harus ada method mainnya. Harus seperti itu. Oke, sekarang anggaplah kita ini apps Java ini app di Java ini saya hapus dari nol sama sekali ya. Nah, kalau di Visual Studio Code kita langsung bisa buat kode kelas Java itu bisa langsung gini aja. Kelas, nah kita pilih yang kotak gini, nah dibuatkan gini. Jadi langsung dibuat public class namanya app, menyesuaikan dengan nama yang dibuat. Ini adalah komen sehingga kita bisa memberi keterangan, misalkan ini adalah app class untuk aplikasi untuk project Hello World katakanlah.
dan ini juga adalah main program. Nah, kemudian yang kedua kita akan buat main method. Ritualnya kan tadi harus ngetik kayak tadi tuh, public static void main, kemudian string kurung siku, kemudian argumentasi gitu, mau ditulis argumen juga boleh, ini juga boleh argumen. Nah, kemudian tanda kurung kurawal kayak gini. Nah, ini kan panjang banget nih, public static void main gini. Dan setiap program pertama sih harus, ketika membuat project Java pertama harus ritual kayak gini dulu nih, buat kelasnya, kemudian buat mainnya. Ini kan ribet. Nah, kalau di Visual Studio Code sudah disediakan penyingkatnya. Jadi untuk bikin main ini kita bisa langsung aja, misalnya saya hapus dulu, kita langsung bisa bikin begini, main. Nah, langsung dibuatkan satu metode main. Oke, ini kelas, yang ini metode. Jadi di dalam kelas itu nanti bisa ada banyak metode. Nah, karena ini metode utama, kita sebut metode main. Yang ini akan penentu sebagai bahwa program Java itu bisa dieksekusi oleh JVM. Dia akan mencari main method ini. Kemudian di dalam main method ini, katakanlah saya pengen ngeprint tadi tulisan hello world, saya ketiknya kan system out print line dalam kayak gini, kemudian hello world gitu, hello world titik koma. Nah gitu, setiap statement harus diakhiri dengan titik koma. Maka kemudian kalau kita eksekusi, nah tampil seperti ini. Nah kan kalau ngetik gini panjang banget nih, system out print line gitu-gitu. Kalau di Visual Studio Code kita bisa menggunakan singkatnya aja, namanya sysout, ini aja udah langsung dibuatkan. Nah kayak gitu, ketika sysout kemudian enter langsung dibuatkan. Jadi sysout kayak gini, sysout, nah, udah, kemudian kasih tanda petik begini. Nah, ini program, ini kode program Java pertama saya. Kemudian kita run. Ya. Dah, jadi ini kode program Java pertama saya. Kita bisa tambahkan lagi statement programnya, sysout. Saya adalah Budi Prasetyo, seorang programmer Java. Kita bisa run lagi. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau print line ini menunjukkan satu baris, di print satu baris, kemudian kalau ada print line lagi berarti di baris berikutnya ya. Print line berarti kalau ada program, ada statement yang mencetak yang sama, ditaruh di baris berikutnya. Kemudian bisa juga print line kayak begini, sysout angka gitu, angka 5 misalkan. Nah kayak gini. Nah kayak gitu. Ini kode program Java, ini program Java, kemudian angka 5, sama seperti ini urutannya. Atau bisa juga aritmatika, misalkan sysout 2 ditambah 3 ditambah 7 misalkan kayak gini. Nah yang keluar bukan 3 ditambah 7, nanti yang tercetak di sini adalah angka 10 karena itu langsung fungsi aritmatikanya. Nah kayak gitu. Yang membedakan adalah kalau dia bentuknya string,
menggunakan titik tanda petik 2. Tapi kalau angka langsung aja. Kalau angka atau aritmatika langsung aja dibuat kayak gini. Atau bisa juga variabel kita masukkan. Kita buat variabel, katakanlah ini sekedar pengenalan dulu ya, ada variabel namanya string. Saya kasih ini nama, katakanlah string nama. Kalau ini disebut dengan pendeklarasian variabel. String disebut nama jenis variabelnya dulu, kemudian ini nama variabelnya kita deklarasikan. Kalau string harus menggunakan S-nya di awalnya harus menggunakan huruf besar ya, string begini. Nggak bisa string begini, nggak bisa, dianggap error nanti. Nah, kalau dianggap garis begini, ini dianggapnya yang tidak dikenal. Harus string kayak gini. Kemudian saya akan masukkan sebuah konstanta atau sebuah nilai ke dalam variabel namanya nama. Misalkan nama sama dengan Budi Prasetyo, titik koma. Kemudian saya akan mencetak nama ini. Atau jangan Budi Prasetyo deh, yang lain deh biar kelihatan ini. James Gosling, si pembuat Java. Ya, kemudian saya cetak di sini sysout nama, langsung aja nama variabelnya kayak begini. Sysout nama kayak gini. Kemudian kita compile, kita run. Lihat, ini program Java, ini kemudian angka 5, angka 10, kemudian tulisan James Gosling. Ini perintah untuk menampilkan di sini ya, di terminal. System out print line ini perintah untuk ngeprint istilahnya. Kalau di bahasa program basic istilahnya print. Kalau di bahasa program Pascal perintahnya cuma print line gitu aja, nggak pakai system out ini. Kalau Java harus begini. Kemudian misalnya kita fungsi aritmatika, kita buat variabel integer. Integer itu bilangan bulat ya. Misalkan saya ketik gini, ini nama variabelnya, nama jenis variabelnya. Nama variabelnya saya kasih nama X misalkan, sama dengan X-nya langsung saya bisa langsung saya beri konstanta, katakanlah 0 kayak gini, atau bisa juga tidak seperti ini, kayak gini saja nggak apa, atau bisa juga langsung diberi konstanta kayak gini. Integer Y saya beri konstanta juga 0 juga boleh kayak gini. Kemudian integer Z sama dengan 0. Misalkan saya ingin menjumlah X dengan Y, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam Z. Nah, caranya Z sama dengan X ditambah Y kayak gini. Kemudian saya akan menampilkan nilai X berapa, nilai Y berapa, kemudian nilai Z berapa. Contohnya misalnya begini, systsout aja langsung, sysout, kemudian saya kasih string begini, X sama dengan, kayak gitu, kasih spasi begini, ini, atau jangan dulu deh, ini dulu, X dulu, kemudian sysout Y nya berapa, kemudian sysout Z nya berapa, kemudian saya run. Lihat, kenapa ini 000 nya, karena 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, sekarang saya masih begini kan, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, sekarang misalkan saya ingin merubah nilai variabelnya X dan Y nya. Nah, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10.
harusnya Z harus hasilnya 15 ya. Maka kalau dirubah seperti ini nggak ada spasi nggak apa-apa ya, cuma saya supaya lebih mudah dibacanya aja dibikin kayak gini. Nah hasilnya kayak gini, 5, 10, 15. Atau kalau ingin kita juga bisa menggabungkan antara angka dengan string dengan cara kayak gini. Misalkan ini stringnya saya sebut X sama dengan spasi begini, tapi dengan tanda plus. Ini string di plus dengan angka, artinya digabungkan kalimatnya. Kemudian Y ini, kemudian saya beri keterangan maka hasil X ditambah Y ini sama dengan kayak gini, maka hasilnya sama ini. Jadi begitu ditampilkan jadinya kayak gini. Nah ini kita lihat di sini lagi, ini kode program pertama saya. Ini saya adalah Budi Priyo, seorang program Java 510 James Gosling. Nah ini X nya 5, Y nya 10, maka hasilnya X dan Y, maka hasil X tambah Y sama dengan 15. Ini hasil yang ini, tampilnya X sama dengan 5, Y sama dengan 10, ini sama dengan 15. Ya, kurang lebih untuk sementara pengenalan program Java sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tipe data Java. Oke, beginilah pengenalan sementara pengenalan Java seperti ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.